Mungkin seperti itu. Sebentar. Oke, selamat pagi semua. Pagi-pagi. Em, Oh, ini sedikit baik nih. Ibu. eh Mungkin sedikit informasi juga ya. Nanti saya akan adakan mix. Jadi kita akan mungkin nggak monoton Zoom terus, tapi nanti saya akan ada aplikasi seru gitu ya, di mana adik-adik bisa untuk membuat suatu konten. Sebenarnya saya nggak mau tugasnya kayak gini aja sih. Ini tugasnya nanti adik-adik lihat iklan di di TikTok, di YouTube dan lain-lain gitu ya. Iklan yang muncul di ponsel adik-adik. Tapi sebenarnya em, saya sebenarnya pengennya tuh adik-adik ada sense of business dari diri adik-adik sendiri gitu. Pengennya seperti itu. Tapi karena kita masih dasar manajemen bisnis dulu, jadi adik-adik bisa riset terlebih dahulu gitu ya dari pemasarannya. Cuman saya pengennya sih adik-adik nyoba untuk pemasarannya gitu. Cuman memang karena ini baru semester awal, kita jadi kayak belum in banget, belum touch banget ya. Jadi saya pengennya sih seperti itu, tapi setidaknya adik-adik bisa riset dulu. Jadi cara belajar yang paling paling pas saya lagi di kelas digital marketing ya, em, mungkin hal yang paling belajar pertama kali itu adalah adik-adik jangan skip iklan. Sorry. Adik-adik jangan pernah skip iklan. Kalau misalkan adik-adik mau belajar cara copywriting, terus pemasaran digital, gimana sih caranya orang untuk ngomong. Nah, itu saya pun jujur saya suka nontonin live orang gitu ya. Jadi saya lihat nih, oh ternyata cara live di TikTok seperti ini. Nggak boleh kata. Jujur waktu itu saya coba live aja nih, Kak pakai baju apa? Ditanya. Kok lucu bajunya? Oh ini Zara. Langsung keblokir adik-adik. Jadi eh, untuk brand-brand sendiri kita ganti-ganti gitu. Ketika nanti kita live itu atau adik-adik mencoba gitu. Ayo yo kakak ini Zerong, ini branded Zerong gitu. Jadi ini kakak Zerong. Ya orang udah pada tahu gitu. Nah, itu yang membuat agak sensitif ya dari suatu pemasaran digital sendiri. Jadi mereka ketika adik-adik share, jujur nih, saya nyoba kemarin affiliate lumayan dapat 28.000. Tapi ya gimana caranya di sosial media nih misalkan di YouTube ketika kita posting gitu ya. Ketika kita coba posting YouTube nih, ini linknya ya gitu Kak, untuk CO-nya gitu ya. Nah, ini untuk affiliate ya, kalau misalkan affiliate. Menurut saya affiliate itu modal nge-share sama posting-posting aja, taruh di pakai AI. Saya pakai Sora biasanya, Sora.gpt, atau adik-adik pakai yang lain terserah gitu. Di Canva juga ada, Canva AI. Dia juga bisa nge-link, tapi yang lebih jago sih Sora bisa bisa bikin video langsung dari si dokumennya tersebut gitu. Nah, em, mungkin ini kalau kita lihat pemasaran ya, ini masuknya kan pemasaran digital kita nggak cuma dalam bisnis aja, tapi itu sangat membantu para pembisnis. Mungkin kalau adik-adik yang baru, aku mau nyoba ke bidang marketing nih, aku mau nyoba lihat lagi nih. Ternyata saya kemarin habis ikut dari wali kota, em, ada untuk pekerja ya, pencaker. Saya cek tuh lihat dari pengajaran para ahli untuk kebutuhan pasar saat ini. Ternyata kebutuhan pasar saat ini yang belum terpenuhi, yang banyak terpenuhi itu adalah 60%-nya itu adalah di dunia sales, adik-adik. Jadi, aku nggak mau jadi sales capek target-target gitu ya. Sales or marketing gitu ya. Marketing. Jadi sebenarnya karena perubahan pangsa pasar ini kita harus tahu.
gitu ya. Dan gimana sih cara dapat pundi-pundi yang lain gitu. Saya baru belajar-belajar aja gitu. Ini mungkin affiliate saya udah lama, cuman saya jarang bikin konten tersebut gitu ya. Mungkin kalau sekarang di Instagram atau kita chat terus, ini Kak untuk nge-link gitu ya, di Threads, di X, itu di YouTube. YouTube tuh kalau kita udah share link affiliate, biasanya dia itu agak down untuk views-nya gitu. Saya ada, misalkan saya ada racun sendiri gitu ya di YouTube, bukan YouTube saya yang ini gitu. Nah, itu ada racun-racun sendiri. Ternyata kalau kita posting pemasaran pakai link, itu chat link, bisa aja kalau di TikTok keblokir, kalau kita share linknya Shopee, tapi kalau di TikTok sendiri kita bisa jadi affiliate-nya. Cuman ada, kalau di TikTok itu ada standar minimum, kalau nggak followersnya minimum 1.000 apa 10.000 gitu untuk bisa affiliate. Kalau Shopee dari first-nya aja kita udah bisa affiliate sendiri. Mungkin adik-adik nanti akan eh, oh Bu, saya pengen Bu, coba aja nanti nonton-nonton aja kita bisa affiliate. Mungkin saya ada penjelasan affiliate di kelas-kelas sebelumnya. Nanti mungkin di akhir-akhir kita akan ada pemasaran lah ya. Nah, di sini kita mungkin lebih kepada bisnisnya. Mungkin itu masuknya lebih ke next dari bisnis di mana caranya mereka biar jadi sales atau marketing untuk produk kita. Jadi kita kasih fee gitu untuk mereka memasarkan produk kita. Nah, biasanya adik-adik ini kalau kita lihat ya ada mengelola interaksi antar brand. Kenapa? Alasannya biasanya kalau kita share, menurut saya ya, kemarin tuh kalau adik-adik dengar ada beberapa mata kuliah di SMK, SMK yang akan ditutup. Salah satunya administrasi perkantoran gitu. Nah, mungkin untuk lulusan manajemen sendiri itu em, sudah banyak juga gitu. Gimana caranya manajemen itu tetap ada? Nah, yang sampai saat ini yang tidak ditutup adalah manajemen pemasaran gitu. Mungkin manajemen human resource atau manusia ya gitu untuk sumber daya dan manajemen operasional. Itu adalah lini bisnis. Nah, itu yang sebenarnya di manajemen itu ada industrinya juga gitu ya, marketingnya juga. Nah, itu yang memang sebenarnya menurut saya ketika bekerja ya bless aja di mana banyak yang memang membutuhkan bidang manajemen karena kita susah mengelola itu berbeda-beda. Nah, gitu kita yang akan diajarkan oleh em, apa ya? Kalau kita bilang itu yang kita tidak dapatkan di kampus, tapi setidaknya saya sebagai praktisi saya udah melihat gitu ya. Jadi adik-adik ketika nanti mau melamar kerjaan gitu ya, bisa, oh aku bisa nih yang mau ditanya, kamu bisa sales gitu ya. Untuk awal biasanya memang ketika susah banyaknya open sales sama marketing adik-adik. Jadi ketika susah dapat pekerjaan emang 60% itu mereka nge-hire-nya sales sama marketing. Jadi saya mau nggak mau adik-adik memang gajinya secara UMR gitu misalkan. Tapi memang fee-nya itu besar untuk melakukan sesuatu produk. Nah, itu ada skill-nya sendiri. Nah, itu yang bisa adik-adik coba. Dari sini kita bisa nggak cuman dari kita sendiri. Kita nggak hanya em, apa ya cuap-cuap gitu kan sekarang nggak, mainannya di digital. Gimana kita cara untuk kelola interaksi customer ke kita dari saluran kita. Contoh nih ya, tadi saya baru baca pagi-pagi em, si siapa ya, Al kan abis lahiran, Al Eldul ya. Kalau ada yang tahu, L-nya itu kan punya istri. Istrinya itu Syifa Haju. Nah, Syifa Haju itu bikin di sosial medianya untuk berlangganan itu 79.000. Tapi kontennya hanya seperti itu gitu. Nah, itu yang di yang ada di berita. Kontennya Syifa Haju seharga 79.000 tapi tidak apa, hanya untuk dapat berapa berapa kali gitu. Cuman dia lagi masak atau dia apa gitu. Hanya kayak gini aja sebesar 79.000 per bulan gitu. Nah, itu yang
orang-orang tanyakan. Jadi ketika sudah menjadi influencer itu ketika berbagi saluran digital yang lebih aktif itu juga mereka bisa mendapatkan pundi-pundi pemasaran. Nah, itu yang adik-adik mungkin oh aku suka ngonten nih gitu. Nah, itu saya harap adik-adik hati-hati nyebutin brand atau adik-adik bilang kita misalkan CO transfer aja itu tempong gitu. Jadi bahasanya beda. Jadi adik-adik harus hati-hati gitu. Dan di Facebook Pro aja kita untuk ngelinknya aja juga ketika kita udah kena blokir dari mereka atau di cut off, jadi bisa-bisa link kita hilang gitu. Saran saya adik-adik buat em, ngeposting tuh di dua akun gitu. Jadi dua akun itu bisa untuk backup. Jadi kalau misalnya satu yang kena, satunya bisa backup. Tapi harus hati-hati setelah itu gitu. Mungkin adik-adik belum paham, tapi setidaknya nanti kalau adik-adik coba itu sosial media yang live-live itu agak tricky karena memang TikTok punya aja sama Tokopedia ya. Itu TikTok by Tokopedia itu shop itu agak riskan. Dan kalau Shopee juga em, mungkin agak yang saya lihat sih juga hati-hati kalau nggak kena blokir. Nah itu yang sekarang agak lebih susah karena mungkin udah mulai ngefilter. Saya pun eh, kemarin keblokir terus pengajuan lagi lah saya nggak ngomong apa-apa lagi cerita tiba-tiba diblokir saya nggak ngomong brand atau apa akhirnya mereka approve. Nah itu yang memang em, harus bangun hubungan sama si pihak TikTok atau Tokopedia atau Shopee dan lain-lainnya untuk mereka itu mengiasin. Jadi adik-adik nggak cuma jualan, tapi adik-adik juga bisa bercerita dulu gitu. Cerita tentang produknya adik-adik gitu. Misalkan untuk bisnis diawali dengan misalkan ya, saya lagi bangun suatu brand gitu, brand untuk mungkin saya lebih pengen buat suatu lembaga kursus online gitu, tapi sekarang lagi nunggu siupnya. Nah, itu sama produknya gitu. Jadi di mana untuk berbisnis itu kita kita mendapatkan ide-ide untuk apa ya, join lah gitu. Jadi misalkan adik-adik bosen di waktu senggang gitu, bisa beli produknya nggak cuman ikut kursusnya, tapi produknya dikirimkan ke alamat wilayah tersebut. Tapi saya masih develop eh, websitenya gitu ya. Mungkin kalau ke aplikasi saya masih nanti dulu saya ke website dulu untuk row-nya itu jalan gitu ya. Karena ternyata saya baru tahu ketika kita masukin kartu atau QRIS untuk pembayaran, kita harus punya surat izin untuk usaha SIU gitu atau SIUP surat izin usaha perusahaan atau gitu. Saya lupa. Ternyata kita untuk bangun suatu aplikasi itu ada banyak dokumen yang harus kita laksanakan. Oleh karena itu adik-adik juga nanti bisa lebih dicek lagi ketika yang itu kemarin brand tentang brand. Nah, brand itu juga harus adik-adik harus tahu di mana suatu brand itu mereka ada istilah izin untuk hak ciptanya gitu. Jadi hati-hati ketika adik-adik udah bangun tapi si brandnya ini adik-adik punya, adik-adik udah bangun gede tapi adik-adik nggak daftarin. Nah, bisa aja dibangun oleh orang lain diambil. Contoh saya dulu pas COVID, saya bangun Palu Gadaje. Em, apa lu mau, gue ada aja gitu. Nah, itu saya beli produk-produk dari Cina untuk ibu rumah tangga gitu. Lumayan adik-adik untuk penghasilan di saat COVID itu sangat tinggi menurut saya. Em, Mungkin setiap hari tuh paketnya udah kayak walaupun istilahnya rumah tangga saya cek, wah pasti yang kecil-kecil. Saya bahasa yang kecil-kecil gitu loh kayak untuk perabotan dan lain-lain. Ternyata lumayan gitu. Ternyata pas udah tinggi, udah ratusan ribu di Shopee sama dulu masih di Tokopedia sama Shopee. Saya lupa untuk ngajuin hak cipta untuk nama brand saya gitu. Akhirnya itu diambil oleh orang lain. Sekarang ada Palu Gada.
dia udah nge-branding kalau adik-adik daftar palu gada gitu atau tambahan belakangnya itu langsung ke eh, out atau langsung ke ganti dengan nama robot. Alasannya apa? Karena mereka ngurus hak ciptanya itu. Jadi hak nama, hak brand mereka posting ke semua digital. Kalau kita contohnya aja ya kayak Zara. Nah, saya posting nih ke semua digital misalkan atau Uniqlo gitu. Nah, itu mereka ada hak ciptanya, ada hak untuk bahkan mereka global world. Mereka ngurus semua untuk jangan ada brand yang sama kayak punya saya gitu. Nah, itu ketika kita live aja, kita lagi ngomongin, "Kak, bajunya bagus," gitu misalkan. Itu brand apa gitu. Ditanya nih sama yang, "Oh, ini brandnya brand Zara." Oh, langsung keblokir adik-adik. Jadi adik-adik harus hati-hati gitu untuk adanya pemasaran digital. Kita udah nggak ngomong bisnis lagi ya, tapi kita lebih ngomong, misalkan kita mau jadi personal. Eh, Cita-cita sepupu saya aja nih masih kecil gitu. Saya bilang, kamu cita-cita jadi apa? Jadi YouTuber, selebgram gitu. Nah, cita-cita udah berbeda. Alasannya apa? Soalnya kita cuma bikin konten aja, em, nggak nggak usah capek-capek kerja kayak Mbak katanya gitu lah. Jadi kita tuh gak usah capek-capek mikir atau apa, tapi kita sebenarnya mikir sih kreatif gitu. Tapi kan ketika kita sudah naik, kita memang otaknya kreatif, itu bisa untuk memasarkan digital ini yang memang menjadi pundi-pundi uang gitu. Jadi mungkin adik-adik range yang mau jadi pembisnis, oh ya saya mau jadi pembisnis, oh iya saya mau jadi eh, influencer. Nah, itu terserah. Tapi kan itu kita adalah termasuk dari apa ya? em, di dalam pemasaran digital tersendiri gitu. Jadi mungkin kalau adik-adik masuk ke kelas, waktu itu saya ikut kelas untuk apa ya, kayak inkubator gitu, 6 bulan untuk digital marketing, khusus untuk digital marketing. Itu kita belajar mungkin dari untuk pengiriman email gitu. Terus kemudian kita cara-caranya, terus ada raw-nya gitu. Itu ada yang memang menjadi jangka atau spam gitu ya. Gimana caranya biar orang tetap baca. Tapi sekarang mungkin kita lebih enak lewat email gitu ya. Kalau di WhatsApp biasanya nanti langsung diblokir. Alasannya karena apa? Kita jadi spam. Mungkin kalau misalkan orang yang nge-share itu kan itu hati-hati. Ketika misalkan kita punya suatu bisnis, em, nomor kita itu kedaftar nih di WhatsApp. Terus kita ngeblas, blasting di WhatsApp untuk semua orang nomor-nomor yang kita punya. Nah, itu akan kalau orang, ih apaan sih nih, spam aja. Kita bisa dibilang spam, kemudian kita bisa keblokir juga WhatsApp ya. Kita nggak bisa pakai nomor kita. Padahal kita udah terkenal dengan nomor itu. Mungkin ada sedikit orang yang apa ya, yang masih pakai WhatsApp mungkin cuman wilayah sekitar ya memang Bu join ya di grup kita. Nah, itu adik-adik bisa masuk grup, jangan langsung japri lah istilahnya. Nah, itu di grup itu share gitu. Nih Kak ada barang baru. Nah, memang mereka yang pengen masuk ke grup. Di sana udah ada OSEF belum ya kalau boleh tahu? Kayak Alfa Indomaret semacam OSEF gitu namanya. Udah ada belum ya? Ada Bu, ada. Udah ada ya OSEF. Bu. Murah-murah kan? Ditawarin nggak masuk ke WhatsApp-nya, Hmm, grup WhatsApp. belum. Jadi dia tuh di kasir itu ada QR itu yang mencerangkan bahwa itu untuk masuk grupnya dia. Saya masuk nih grupnya. Jadi kalau ada promo, mereka langsung japri, nih ada produk baru datang, murah, diskon. Nih produk ini beras lagi diskon, minyak lagi diskon. Itu cara digital marketing yang terbaru, adik-adik. Jadi em, mungkin itu masukan eh, istilahnya kalau adik-adik jualan gitu. Saya mau nyoba jualan,
tapi masukin ke grup WhatsApp-nya. Dan hati-hati, em, di grup WhatsApp-nya bisa untuk apa ya? Dipisah antara, misalnya contoh ya, ibu saya soal kena tipu atau tante saya. Nah, itu ada misalkan ini 08 XXX gitu ya. 123. Misalkan ini 08 XXX 124. Nah, adik-adik harus bedain mana yang memang handphone adik-adik secara personal, personal dan banking, dan adik-adik beli nomor lagi untuk khusus bisnis. Jadi ketika itu, kalau saran saya bisa dipisah antara handphone bisnis dengan handphone personal. Alasannya kenapa? Saya pernah kejadian. Saya bikin suatu grup gitu ya. Ini grup untuk jualan lah, grup di WhatsApp. Udah join nih banyak. Nah, saya tuh nggak matiin kolom komentar untuk kolom chat, istilahnya only admin atau gimana gitu ya. Karena saya mau, ini ada produk baru, oh Kak boleh japri aja. Ternyata orang yang join grup ini ngambil data gitu. Terus kemudian saya mau Kak, dia ngelink pakai linknya si website misalkan apa, itu buat ngambil link, istilah toko kita di online gitu. Jadi saran saya untuk mereka kirim link atau Kak bisa ini diskon gitu, link. Padahal bukan kita sebagai adminnya yang posting, mereka posting gitu. Akhirnya saya offin untuk apa namanya, untuk bisa komentar, saya offin untuk off komentar only admin, dan saya offin juga untuk melihat berapa orang yang cuman ada misalkan member dapet itu, kalau cuman ada di WhatsApp bisnis ya. Jadi ketika member itu nggak bisa lihat antar teman yang lain gitu. Jadi kita nggak bisa lihat nomor orang tersebut, tapi bisa lihat namanya aja. Itu buat data. Mereka suka ngambil data dari grup kita. Nah, itu hati-hati, bisa aja juga pesaing kita. Nah, saya waktu itu ada kejadian gini, penipuan. Kita yang dituntut gitu. Dibilangnya katanya kita ngirim produk kok kayak gula, kayak tepung gitu. Ini apaan? Dari tokonya kita. Padahal kita ya jualannya jualan. Misalkan saya jualannya baju kok. Ngirimnya ngirim kopi, ngirim apa atas nama toko kita. Padahal kita nggak pernah kayak gitu. Akhirnya kita coba untuk posting di semua sosial media bahwa kita hati-hati penipuan atas nama brand kita gitu. Jadi harus hati-hati dan jangan adminnya only ini sama ini. Misalkan cuman Instagram ini aja, YouTube-nya ini aja, dan lain nomornya ini aja. Selain itu adalah penipuan. Nah, bisa seperti itu adik-adik. Jadi mendingan kita udah langsung CO ke Shopee atau Tokopedia. Tapi biasanya sekarang kenapa alasan orang mau masukin ke grup, karena mereka nggak kena potongan dari si Shopee sama si TikTok by Tokopedia itu. Jadi memang caranya seperti itu, ngelinknya. Nah, mau nggak mau, ketika nanti adik-adik udah bangun nih bisnisnya, adik-adik harus punya nomor untuk bisnis sendiri. Karena biasanya ini berisik gitu untuk bisnis ini. Nah, dan secara bank sendiri itu juga hati-hati, karena kalau kita pakai nomor kita, biasanya bank ngelink ke nomor kita itu bisa lebih gampang untuk kena hack gitu. Jadi di situ menurut saya hati-hatinya di situ ya adik-adik. Nanti kalau misalkan tertarik gitu ya, Bu, saya pengen nyoba gitu. Nah, saya ada tuh linknya, nggak tahu masih gratis apa enggak. Itu kursus lumayan lama, 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau adik-adik sempat itu online semua sih. Tapi memang ada tugas akhirnya gitu. Dan itu lumayan untuk menambah
istilahnya adik-adik ketika cari kerja nih saya udah pernah gitu. Nah, nanti saya kasih mungkin minggu depan gitu ya. Insya Allah kalau adik-adik memang tertarik di dunia untuk digital marketing gitu. Kalau saya jujur saya nggak kerja di digital marketing, saya auditor, tapi digital marketing ini berfungsi untuk bisnis saya. Jadi istilahnya adik-adik misal mau jadi owner, kita harus pinter marketing. Karena mau produk sebagus apapun, kita kalau nggak bisa marketing, apalah itu untuk laku produknya gitu. Nah, bedanya pemasaran tradisional dan pemasaran digital, secara tradisional memang biasanya iklannya agak ganggu konsumen. Contoh, kita lagi nonton TV, nonton sinetron zaman dulu ya. Itu atau YouTube. Itu sebenarnya YouTube tuh masuknya eh, pemasaran tradisional gitu. Tapi dia caranya pemasaran itu dia masukin ke digital untuk ada iklannya gitu. Sebenarnya itu masuknya kayak TV yang zaman dulu kita nonton sinetron terus kemudian muncul tiba-tiba iklan. Nah, sama juga dengan YouTube. Sebenarnya pemasaran digital mirip-mirip ngikut TV. Tapi memang itu mengganggu menurut saya, Kak. Maka itu mereka jadikan uang lagi. Pinternya seperti itu. Jadi kalau nggak ada yang mau iklan, lihat iklan bisa eh, langganan tanpa yang premium biar nggak tanpa iklan. Nah, itu masuknya sosok lah di mix antara digital dan tradisional untuk si YouTube ini sebenarnya. Tapi ya yang biasanya agak annoying sama si atau mengganggu customer gitu. Nah, pemasaran digital sendiri biasanya ada permission. Jadi di mana nanti adik-adik memberi izin atau enggak untuk mereka menawarkan. Biasanya nih, adik-adik upload misalkan download aplikasi. Itu ada terms and condition, terus adik-adik klik. Ya kita pun orang Indonesia jarang untuk baca ya. Langsung klik-klik yes, yes. Terus kemudian langsung accept, langsung oke aplikasi ke download. Nah, itu sebenarnya adalah memberi izin kepada konsumen untuk kita menawarkan produk yang relevan yang adik-adik telah lihat. Nah, itu adalah terms and condition untuk security atau privacy, masuknya security and privacy untuk di bidang IT. Jadi nanti adik-adik bisa lihat bahwa oh itu ternyata relevan loh produknya sama kita ya. Makanya karena mereka pas kita buka aplikasi mereka sebenarnya dapat data kita. Itu yang memang meminta izin. Oleh karena biasanya saya apakah boleh semuanya? Saya biasanya only this gitu. Nah, itu eh, saya pengennya nggak usah terlalu inilah in touch banget penuh-penuhin eh, email, penuh-penuhin apa gitu. Tapi ketika adik-adik mau belajar, yasin aja dulu adik-adik bisa lihat itu gimana range-nya digital marketing itu. Dan biasanya di situ ada inbound sama outbound dalam marketing. Biasanya kalau inbound itu kita fokusnya pada konten yang bernilai aja. Jadi membangun kelangsungan kuat dalam proses pemasaran. Biasanya tuh kalau contoh-contohnya, sebentar. Biasanya contohnya itu seperti ini nih. 3, 5. Nah, ini saya udah masukin ke sini ya. Sebenarnya di sini ada SEO-nya juga. Jadi nanti ketika adik-adik mempelajari suatu pemasaran, itu kita harus tahu teknik kata kunci gitu. Jadi mungkin untuk berbayar per klik itu juga ada. Ini masuknya kalau adik-adik di Instagram, adik-adik mau promosi produk atau mau itu, ini per klik biasanya kira-kira harga iklan per kliknya itu. Nah, kalau ini search-nya, nanti ketika adik-adik misalkan mau GoFood GoFood burger gitu ya. Adik-adik search burger, nanti yang paling atas itu yang memang mereka itu bayar SEO. Nanti burgernya burger apa nih? Padahal agak jauh.
tapi dia yang paling atas rekomendasi karena dia berbayar. Dia agak bayar dikit lah gitu untuk promosi si SEO. Bahkan Sam juga adalah dia search untuk ini juga dia juga per klik. Ketika nanti per klik itu harus bayar. Nah, itu memang di dunia marketing itu harus tahan-tahan budget ya. Pengennya sih semuanya, tapi ketika kita apa ya? Ketika kita mau itu agak tahan karena sesuai budget perusahaan gitu. Kemudian, seorang manajer harus ngerti tiga saluran adik-adik. Misalnya langsung kayak gini aja ya, biar bisa mix-mix. Nah, di sini ada paid media, owned media, sama earned media. Jadi kalau owned media itu kayak kita Instagram, YouTube gitu ya. Kita bisa lihat. Nah, tuh Instagram, YouTube, email kita sendiri, WhatsApp kita sendiri gitu ya. Kita punya kontrol penuh untuk kita promosi. Karena kita yang punya website sendiri, kita yang punya akun sendiri, ya kita mau posting-posting apa terserah kita. Nah, si paid media itu biasanya ads-ads-nya ini. Instagram ads juga, itu masuknya juga paid. Kalau owned kan Instagram akunnya sendiri. Tapi ketika kita mau paid, itu biasanya berbayar. Bahkan endorse influencer juga termasuk dari paid media. Itu. Menurut saya, em, ketika saya udah nyoba bayar itu, saya lebih ke influencer lebih cepat adik-adik dibanding pakai kayak algoritmanya Facebook maupun Instagram. Jujur saya udah nyoba, algoritmanya mereka masih kurang bagus menurut saya dibanding pakai eh, influencer. Influencernya detail ya, misalkan kalau kita jual makanan ya itu ya influencer yang khusus makanan. Tapi kalau misalkan kita jual baju gitu, misalkan influencer yang khusus istilahnya fashion gitu, itu yang memang cepat jangkauannya. Bahkan ada influencer mungkin yang untuk make up, kosmetik, nah itu khusus dia. Jadi kalau kita endorse yang lain, di dia nggak akan laku. Sedikit mungkin yang nonton. Tapi orang yang interestnya terhadap itu akan, misalkan ya, Tasya Farasya untuk make up. Nah, itu kalau kita endorse dia makanan, mungkin nggak terlalu. Tapi kalau kembarannya kan sukanya masak-masak, makan, makan beb. Nah, itu bisa lebih laris dibanding endorse si Tasya Farasya nih. Nah, itu yang memang kita bisa lihat lagi untuk influencer. Tapi kan untuk influencer mahal juga ya. Tapi mau nggak mau itu memang bisa eh, imbus istilahnya sosmednya adik-adik. Tapi menurut saya organik dulu. Ketika udah besar, udah lumayan, adik-adik udah ada budget, baru nanti bisa endorse untuk influencer. Nah, kemudian earn media biasanya ada eh, YouTube misalkan atau Instagram gitu. Nah, itu kita posting ada yang berbayar adik-adik. Contohnya YouTube ketika kita minimum 1.000, kemudian kita ada jamnya 300 jam eh, nonton gitu atau 3.000 deh kalau nggak salah. Nah, itu kita bisa dapat uang dari situ. Nah, itu viralnya juga dan orang jadi sukarela untuk eh, posting promo di sosmed kita gitu. Nah, mungkin nanti adik-adik join lagi ya. Kita masih ada penjelasan. Ya, Sorry ya, Zoom-nya gratisan. Oke, join lagi ya. ya Bu. Baik Ibu.